Bawaslu Kabupaten Sumeneb memanggil seorang kepala desa terkait surat pernyataan dukungan pada salah satu calon presiden. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Bawaslu Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur memanggil Kepala Desa Rombasan, Kecamatan Peragaan, Sumeneb, Mukhlis Hidayat. Pemanggilan tersebut terkait dengan adanya surat pernyataan bermaterai berisi dukungan terhadap salah satu pasangan capres yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2019 lalu. Surat tersebut menjadi viral setelah diunduh ke media sosial. Mukhlis Hidayat Jumat sore mendatangi kantor Bawaslu Sumeneb. Saat menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu, Mukhlis mengakui perbuatannya yang membuat surat pernyataan tersebut. Terkait dengan surat pernyataan yang viral di media sosial. Yang atas nama sampean itu? Iya, atas nama saya. Untuk keaslian surat itu seperti apa, Pak? Bisa dikonfirmasi? Sebetulnya surat itu saya bikin sendiri. Tapi awalnya memang saya ingin diberikan atau diinformasikan kepada perangkat desa saya. Cuman kok dipertimbangkan kayaknya ini menyalahi aturan, sehingga saya urungkannya itu. Ya terpaksa saya simpan untuk pribadi saya. Menurut Bawaslu Kabupaten Sumeneb, pemanggilan kepala desa tersebut untuk mengklarifikasi viralnya surat pernyataan dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Melakukan pemanggilan undangan ya kepada kepala desa Rombasan, Kecamatan Peragaan, di mana dari hasil investigasi yang kita lakukan kemarin bahwa ada indikasi pelanggaran, ada tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu kades, dan itu sudah dibawa ke Gakumdu, sudah ada pembahasan pertama. Dari hasil pembahasan itu kita diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi. Bawaslu belum memberikan keterangan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Mukhlis. Ahmad Rahman, Sumeneb, Jawa Timur. Setelah pelipatan dan penyortiran suara sebanyak 59.544 lembar surat suara ditemukan rusak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi menyatakan telah mengirim berita acara ke KPU Republik Indonesia untuk mengganti surat suara yang rusak tersebut. 59.544 lembar surat suara untuk pemilu serentak 2019 di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ditemukan rusak. Hal ini diketahui ketika dilakukan pelipatan dan penyortiran. Kerusakan terjadi pada 6.426 surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, 4.994 surat suara untuk DPD RI, 6.228 surat suara untuk DPR RI, 5.110 surat suara untuk DPRD Provinsi, dan 36.786 surat suara untuk DPRD Kabupaten. Kerusakan surat suara antara lain berupa gambar yang kabur dan ukuran cetakan yang tidak simetris. Pihak KPU Kabupaten Ngawi mengaku telah mengirim berita acara ke KPU RI agar surat suara yang rusak diganti. Adapun distribusi logistik ke tingkat PPK direncanakan dilakukan pada 11 hingga 14 April mendatang. Setelah kami lakukan sortir dan lipat surat suara, kami temukan beberapa kekurangan untuk PPWP atau Presiden. Ini 6.426, untuk DPD 4.994, untuk RI 6.228, Provinsi 5.110. Kemudian untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota, Dapil 1 26.820, Dapil 2 1.449, Dapil 3 2.030, Dapil 4 2684, Dapil 5 2429, dan Dapil 6 1374. Kami langsung mengajukan kepada KPU Provinsi dan ke KPU RI terkait dengan kekurangan untuk segera dimintakan penggantian. Sementara itu pengamanan logistik pemilu serentak 2019 terus dilakukan Polres Ngawi, mulai penjagaan di kantor dan gudang KPU hingga pendistribusian logistik ke TPS. Nanti pada saat distribusi ke PPK dan TPS, kita menyiapkan personil pengamanan, pengawalan di jalan sampai ke PPK dan PPS.
sehingga kita harapkan semuanya dapat berjalan aman dan lancar. Pengawalan dilakukan karena banyak TPS di Kabupaten Ngawi dengan lokasi yang terpencil, seperti sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar dan Pitu yang berada di seberang Bengawan Solo. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur. Sabtu pagi, calon Presiden petahana Joko Widodo dalam kampanye terbukanya menargetkan 70% perolehan suara di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jokowi pun mengingatkan masyarakat Kabupaten Asahan agar tidak terpengaruh oleh isu hoax menjelang pemilihan umum. Joko Widodo melaksanakan kampanyenya di Gor Rambate Rataraya, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam kampanye kali ini Jokowi didampingi oleh Iriana Joko Widodo. Kedatangan Jokowi pun disambut meriah oleh para sukarelawan yang telah menunggunya sejak pagi. Dalam orasinya, Jokowi mengatakan merasa bahagia bisa hadir di Kabupaten Asahan. Ia yakin dan menargetkan bisa meraih suara 70% di Kabupaten Asahan dalam pemilihan presiden tahun ini. Jokowi pun mengingatkan masyarakat Kabupaten Asahan agar tidak terpengaruh oleh isu hoax menjelang pemilu. Di Kabupaten Asahan di tahun 2014 kita menang 53%. Tetapi kalau melihat antusias pada pagi hari ini dari heli mendarat di jalan sampai ke gedung ini, saya memperkirakan di atas 70%. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin kembali melakukan safari politik. Kali ini Ma'ruf bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Moderat atau Hiriyah di Serang, Banten, Sabtu siang. Dalam safari politik ini Ma'ruf Amin bertemu dengan para kiai, santri dan masyarakat Banten. Ma'ruf juga turut dalam peresmian sekolah berbasis Islam di sana. Dalam kunjungannya Ma'ruf berharap bahwa dukungan masyarakat Banten kepadanya akan semakin besar. Saya kira Banten sudah, saya bilang sudah menang walaupun tipis. Dan sekarang lagi memperbesar. Karena itu kita bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan simpul-simpul yang punya umat di belakang, punya masa. Nah, kita harapkan nanti pertambahannya agak besar lagi. Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Selain berjanji menurunkan harga listrik pada 100 hari pertama masa jabatannya, Prabowo berjanji pulangkan Habib Rizik jika terpilih. Kampanye calon Presiden 02 atau 02 Prabowo Subianto digelar di lapangan Lokasana Ciamis, Jawa Barat, Sabtu siang. Ribuan simpatisan dan kader partai pengusung memenuhi lapangan sejak pagi. Kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut antusias pendukungnya. Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno ini diarak naik panggung kehormatan. Selain orasi, Prabowo Subianto juga menerima sumbangan dana kampanye dari simpatisan serta relawan. Insya Allah kita akan membangun Indonesia yang benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk semua. Jangan sampai ada kekuasaan yang selalu ngancem-ngancem rakyatnya. Ngancem-ngancem ulama. Ngancem-ngancem kiai. Saya menang nanti, saya akan jemput Habib Rizik sendiri. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno Sabtu pagi meresmikan rumah siap kerja di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Diharapkan rumah siap kerja ini dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Dalam kampanye di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sandiaga turut meresmikan rumah siap kerja di Parakan. Menurut Sandiaga Uno, rumah siap kerja ini merupakan tempat pelayanan terpadu satu pintu bagi generasi muda yang ingin bekerja atau menjadi pelaku wirausaha. Karena konsepnya adalah kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Diharapkan program ini dapat menyiapkan anak muda menjadi wirausaha baru dan mengembangkan keterampilan. Dengan kegiatan konkret seperti ini, kita harapkan kita akan mengikis 2 juta pengangguran selama 5 tahun, mulai 2019 sampai 2024. Karena pertumbuhan kita ini kembali lagi stagnan.
Ya, politik uang terus diperangi keberadaannya, namun survei terkini menunjukkan di atas 40% publik justru memaklumi keberadaannya. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ancaman politik uang masih membayangi pemilu di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan menduga ada potensi kecurangan politik uang dalam pemilu 2019. Hal ini diperparah dengan hasil survei yang menyatakan sebagian besar masyarakat masih memaklumi praktik money politics. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menduga ada potensi terjadinya kecurangan politik uang pada pemilu 2019. Dugaan itu berawal dari temuan adanya penarikan dana tak normal 2 hingga 3 tahun lalu. Dikutip dari detik.com, Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Firman Santiabudi memotret dana kampanye yang diberikan aman dan tertib, namun perputaran di sekitar itu luar biasa masif. Firman menambahkan meski saat ini kondisi dana yang berputar di bank terbilang aman, diduga penarikan dana 2 hingga 3 tahun lalu disimpan di tempat lain. Temuan survei Carta Politika tentang sikap masyarakat terhadap politik uang pun cukup mencengangkan. Dalam survei yang dilakukan pada 19 hingga 25 Maret 2019, sebanyak 45,6% warga dapat memaklumi praktik politik uang. Sedangkan 39,1% tidak memaklumi dan 15,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Berdasarkan wilayah, Jawa Timur menjadi daerah dengan toleransi terhadap praktik politik uang paling tinggi, yakni 54,7%. Kemudian DKI Jakarta dan Banten sebesar 54,5%. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, praktek politik uang sulit diungkap karena keengganan masyarakat melapor dan kekhawatiran akan terjadi perundungan. Menjelang detik-detik garis akhir pemilu 2019, pelaksanaan pesta demokrasi kita masih dihantui oleh banyak isu termasuk salah satunya racun lama bernama politik uang. Walaupun sudah lama diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan jelas-jelas dilarang, lembaga survei Carta Politika menemukan lebih dari 40% publik masih memaklumi adanya politik uang. Adanya dualisme akseptasi publik akan praktek ini tentu menimbulkan pertanyaan kalau bukan kekhawatiran terutama bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia ke depannya. Untuk membahasnya lebih dalam dan lebih lanjut saya sudah ditemani oleh 3 tamu saya pada malam hari di Studio 2 CNN Indonesia. Ada Mas Muslimin, Direktur Riset Carta Politika. Selamat malam Mas Muslimin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam. Ya. Kemudian juga ada Bang Eriko Sotarduga, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf, dan Bang Habibur Rahman, Jubir Advokasi BPN Prabowo Sandi yang malam hari ini tidak melakukan kampanye ya. Ada. Ini habis ini langsung kita ini emak-emak di Jakarta Timur Pisangan Baru nobar CNN. Bang Habibur. Selamat malam. Sekalian promosi dan kampanye ya. Tapi sebelum kampanye dulu, kita harus membahas terkait dengan potensi politik uang yang terjadi pada pemilu 2019. Ini mungkin bisa menjadi bahan perhatian untuk kedua caleg kita ya ke depannya, Mas Muslimin. Kalau kita breakdown dari hasil survei Carta Politika, mungkin bisa kita putarkan di plasma C di belakang saat ini terkait dengan money politics yang saat ini sedang berlangsung dan juga bagaimana perspektif masyarakat dalam melihat praktek tersebut. Di sini bisa dilihat 45,6% Mas Muslimin ya. Memaklumi praktek politik uang tersebut ya. Kemudian juga kalau misalnya kita bisa lihat slide selanjutnya di halaman 45 sampai 46 dari hasil survei Carta Politika, di sini paling banyak terjadi di Jawa Timur dan di DKI serta Banten. Walaupun kita tahu ya kunci keberhasilan katanya sih terletak di Pulau Jawa kalau mau berhasil di pemilu 2019 khususnya. Kemudian juga mungkin bisa kita putar lagi slide terakhir. Ini terkait dengan sikap masyarakat bila diberikan politik uang, 40,8% akan menerima, tapi belum tentu coblos. Mas Muslimin mungkin bisa mengelaborasi lebih lanjut ini gimana sih? Ya, pertama memang dari riset kita, tidak hanya di pemilu sebenarnya, riset kita di pemilu kada, itu memang kita temukan tingkat permisif publik terhadap money politik itu cukup tinggi memang. Nah, di temuan kita yang terakhir terkait dengan pemilu pileg terutama, memang 45% publik mengatakan memaklumi adanya money politik. Oke, why? Ada beberapa hal tentunya kenapa mereka memaklumi money politik. Nah, kalau kita lihat data, misalnya di 2014 lalu, menurut riset itu
30% lebih masyarakat kita menerima politik uang. 30%? 30% lebih mereka mengaku menerima uang dalam pemilu. Tapi tahun ini 40% ada peningkatan. Nah, mereka di tahun ini artinya mereka mengakui bahwa ketika ada orang yang memberikan uang, dia akan terima. Walaupun memang penyakitnya tadi terutama bagi para caleg, karena money politik ini saya kira lebih kejam di pilegnya, di pemilu kada. Di pilpres saya kira tidak akan terlalu banyak orang bisa melakukan money politik, terutama di pilpres. Karena kalau pilpres melakukan money politik tidak kecil kosnya tentunya. Nah, terparah memang kalau kita lihat tingkatan money politik itu, memang juga ada tingkatannya. Semakin rendah sebenarnya level pemilihan, terutama misalnya di DPRD tingkat 2, itu biaya politiknya, money politiknya jauh lebih tinggi dibanding DPR RI. Justru lebih tinggi. Misalnya kalau DPR RI, kalau kita tanya di masyarakat itu ya rata-rata katakanlah ada yang masih 20.000, 50.000, tapi kalau di level DPRD, kabupaten kota, itu mainnya bisa sampai 200.000, 300.000. Bahkan ada beberapa wilayah mereka di temuan kita di 2014 itu 500.000 bahkan sampai 1 juta. Jadi ada perbandingan terbalik. Ada perbedaan. Walaupun memang walaupun di DPRD relatif kan memang membutuhkan suara jauh lebih kecil dibanding DPR RI. Dan pertarungannya lebih ini. Kita tanya nih dari pantauan lapangan untuk kedua caleg kita yang saat ini sedang melakukan belusukan, door to door, pengalamannya gimana? Mungkin Bang Meriko bisa menjelaskan lebih dulu. Ya, begini Mbak. Masyarakat Indonesia ya, kalau kita melihat, teristimewa ya di dapil kami lah ini yang Mas Habibur Rahman ya, artinya di Jakarta ya, itu sudah sangat cerdas. Ya, betul. Katanya salah satu tertinggi yang betul. Tadi dikatakan Mas Muslimin begitu juga hasil survei betul. 54% memaklumi. Tetapi yang merubah pilihan, yang mau memilih dengan diberikan uang tidak sampai 10%. Dari hasil survei kami hanya 4,5%. Jadi begini, itu 54% memaklumi. Tapi dari 100% pemilih ini hanya 4,5% kalau dikasih uang dia merubah pilihan menjadi memilih kepada yang memberikan uang. Tapi tetap menerima uang tersebut. Loh, itu salahnya yang memberi. Nah, dari pengalaman saya Mbak, ini sampai saya ini akan ketiga. Saya sudah merasakan bagaimana saya keliling belusukan, bagaimana saya keliling door to door, memang banyak menggoda, meminta. Ayo dong Bang. Justru pada minta ya. Kan tidak boleh. Saya bilang ini kan aturan. Oh, dikasih amplop saja. Loh, kalau di amplop nanti saya di penjara. Dan kalau itu kan sudah pasti beli putus. Ya namanya juga kita usaha begitu. Nah, tapi saya tanyakan apakah terima terus milih nggak? Saya bilang begitu. Enggak, belum tentu. Sekarang kita juga ngerti Bang. Kalau nanti sudah dipilih, sudah diberikan, kemudian kita terima, kemudian kita pilih dia, besok lusa dia juga akan lupa terhadap kita. Ini ada faktor kebutuhan ekonomi atau gimana? Begini, ini soal sisi pragmatisme saja. Nah, nggak usah jauh-jauh, Mbak juga kalau datang ke masyarakat mau memberikan juga kan pasti diterima, apalagi diberikan dengan ikhlas. Persoalannya ini kan tidak diberikan dengan ikhlas, tapi diberikan dengan satu tujuan tertentu. Nah, tadi 4,5% cuman yang merubah, selebihnya tidak. Dia terima uangnya, tapi tidak memilih. Dan itu saya sudah alami sampai kali ketiga seperti sekarang ini. Kenyataannya adalah caleg-caleg, kemudian juga. Dan yang lucu nih, Mbak, bahwa mereka dari yang 4,5% yang merubah itu, tahu Mbak, mayoritasnya di atas Rp200.000. Nah, jadi Anda bayangkan kalau sempat nanti caleg memberikan Rp200.000 untuk mendapatkan suara seperti kami DPR RI 30.000 atau 40.000 suara. Anda bayangkan dia harus nyiapkan 6 miliar. Baru hanya itu, belum pengeluaran lainnya. Kalau dia sudah keluar di atas 10-15 miliar untuk menjadi caleg, untuk apa dia jadi caleg? Ya lebih bagus dia simpan saja satu. Kedua, dia pasti akan meminta kembali. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini tapi abang-abang setuju dong kalau misalnya ini adalah praktek yang dilarang kan gitu. Sangat setuju. Undang-undang gitu. Kalau Bang Habib gimana? Ya jadi gini, apa namanya, kalau saya merasakan sekali ya saat ini bahwa politik uang itu berbeda di tahun 2014 ya. Benar tadi, mungkin saja apa namanya masyarakat memaklumi dalam artian mereka akan menerima siapapun antar duit, antar sembako. Kemarin saya ada di mana di Cakung ada juga tuh, ada 2 truk sembako diterima. Tapi ketika kita datang nggak bawa apa-apa pun tetap diterima. Saya sudah keliling di seluruh 65 kelurahan Jakarta Timur. Saya ada acara program itu jalan sehat pagi dan sore. Syaratnya adalah melibatkan warga setempat. Ya. Dan syarat yang kedua adalah tidak boleh ada ongkos pulang itu bahasanya. Nggak ada. Itu kan jadi money politik itu kan di saat kampanye dan di saat coblosan ada dua tahapan ya. Kalau dulu di 2014 kita mau kampanye mengundang orang mesti makan di tempat yang mewah, mesti
beli rokok. Itu misalnya kan money politik dalam arti soft ya, walaupun nggak kasih cash ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada, sudah nggak ada. Kita cuma datang, masyarakat dengan gembira menyambut kita, ya kita berkeliling-keliling kampung, ya sangat-sangat hemat. Tapi kalau misalnya pengalaman dari teman-teman Bang Eriko dan juga Bang Habib sendiri, masih ada kan, kita tidak bisa menutup mata gitu, masih ada yang melakukan politik uang tersebut. Dan ini tidak hanya terjadi pada partai-partai yang baru saja turun dalam pemilu, tapi juga partai-partai mapan seperti PDIP dan juga Gerindra. Nah ini kalau misalnya dari kacamata Bang Eriko dan juga Bang Habib sendiri, nanti boleh bergantian menjawabnya. Ini karena apa sih gitu, faktor ekonomi tadi, kemudian juga adanya kaderisasi yang lemah seperti kata pengamat politik, atau oligarki dari pemilik modal tiap parpol? Jadi begini, kita mau menjadi calon legislatif, saya rasa semua kita sepakat ya dalam hal ini. Kan harus siap. Pertama, menurut kami ada 3 hal, bukan karena PDI Perjuangan nomor 3 loh Mbak. Pertama, memang harus siap mental, ya kan? Kemudian, siap apa? Siap secara finansial. Bahwa kita juga memang harus siap. Jangan nanti keluarga hidupnya dari sana. Yang ketiga, ini kan boleh berbeda-beda ya. Yang ketiga apa? Siap keluarga. Sekarang begini, kalau kita berharap kehidupan kita menjadi lebih mewah, lebih enak, menjadi calon anggota dewan, itu keliru. Keliru besar. Karena kenapa? Kalau dijalankan dengan benar saja, Mbak ya, ini boleh kita buat hitungannya, tidak nombok untuk kehidupan pribadi itu sudah luar biasa. Menurut kami ya, dari pengalaman ini mau masuk periode ketiga. Jadi sebenarnya jangan berharap bahwa kita mau memperbaiki ekonomi dengan masuk menjadi calon legislatif, menjadi anggota DPR di tingkat 2 kah, DPR di tingkat 1 atau DPR, itu keliru besar. Bahwa kita mau berbuat, mungkin dikatakan ini sesuatu hal yang apa, naif gitu ya. Tapi silakan, terserah, itu kan kepada pribadi masing-masing. Kalau kita tidak siap itu, memang mau jalan pintas, Mbak. Jalan pintas ya itu tadi, tidak mau capek, bagi-bagi sana, bagi sini, bagi sana, apakah sudah pasti terpilih? Nah itu yang akhirnya menjadi bagaimana? Nanti masuk rumah sakit jiwa dan tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Nah Mbak, saya sudah keliling per hari ini 120.000 rumah di Jakarta Selatan dan Pusat. Door to door. Apakah semua menerima saya? Belum tentu. Ada yang minta duit nggak? Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Artinya saya datang ke rumah, Bang, mana uangnya atau apa? Itu belum ada. Tapi sekali lagi kalau kita keliling lewat, wah ini ada uangnya nggak ada? Saya langsung jawab, Bu, Pak, kita ini calon legislatif tidak akan melakukan yang namanya money politik. Dan saya sampai sekarang tidak pernah melakukan yang namanya money politik. Untuk apa, Bu, Pak? Kalau terpilih, akhirnya nanti tidak lagi mengingat Anda, lupa. Karena sudah selesai, kan sudah dibayar. Oke, kalau Bang Habib gimana? Jadi gini, Mbak, apa namanya, satu, dalam konteks kita personal tentu kita tidak mentolerir politik uang. Karena memang kita juga nggak mampu juga melakukannya. Ya. Kalau cek kita kayak kemarin yang ketangkap Bambang siapa begitu apa Bowo Sidik ya, 400.000, 8 miliar duit dari mana bos gitu kan ya. Hanya untuk satu orang caleg ya 8 miliar. Jadi kita memang tentu kita latar belakang kita aktivis bertentangan sekali dengan nilai-nilai idealisme kita ya. Dan yang kedua sekarang ini sebetulnya Pak dalam konteks pelaksanaan di lapangan lebih ketat ya, lebih ketat. Kita lihat ada berapa caleg sudah dikenakan hukuman oleh Bawaslu, ada yang sudah dipenjara dan lain sebagainya. Nah, walaupun dalam regulasi justru agak lebih lemah. Karena sekarang penerima ya, di pemilu ini nggak bisa disentuh. Kalau di pilkada penerima dan pemberi ya. Jadi ini agak lemah, tapi ya. Kita bahas di segmen berikut itu memang ada masalah yang bisa dimanfaatkan. Tapi intinya bahwa kita menawarkan ya kepada ini adalah visi misi kita bagaimana kemungkinan apa yang bisa mereka rasakan ketika bisa benar-benar memilih calon ya yang tidak dengan politik uang ya. Kan kalau orang kan akan bilang ya, orang akan bilang nih, nah ini Pak Caleg mau pemilu aja datang ya kan, setelah itu goodbye. Justru saya bilang orang seperti itulah yang biasanya datang bawa duit begitu pemilu karena dia sudah merasa investment membayar bubar. Sudah gitu selesai ya. Padahal ya kan saya katakan itu kan soal akhlak. Kita minta didoakan tidak berakhlak demikian. Tapi di hal lain bahwa mungkin sekali kita ini bisa bekerja sama. Bukan hanya mau pemilu ini silaturahim kita. Tapi 5 tahun ke depan banyak yang bisa kita lakukan. Mbak, saya sudah punya perkumpulan ya, perkumpulan dengan warga namanya perkumpulan konsultasi hukum gratis ya kepada masyarakat. Itu keanggotaan per kartu udah 120.000 orang per hari ini ya, Pak.
120.000. Kita nggak kasih duit, nggak apa. Cuma memang kalau mereka menanyakan persoalan hukum sesuai dengan profesi advokat yang boleh memberikan bantuan hukum cuma-cuma bahkan wajib, ya kita lakukan dalam konteks konsultasi. Itu yang kita lakukan. Tapi itu kan dari Dapil Bang Eriko, kemudian juga Dapil Bang Habibur Rahman, ini sebenarnya kita akan membahas praktik politik uang yang lebih banyak terjadi di grassroots, terus yang pengawasannya ya memang grassroots semua namanya politik. Tapi sebenarnya bukankah di kota besar yang godaannya lebih besar sebenarnya? Tadi kan sudah disampaikan dari hasil survei juga 54,5% DKI kan begitu. Tapi pada kenyataannya masyarakat itu sebenarnya sadar betul kok, Mbak. Sadar betul, tapi masih tetap menerima. Silakan kembali kepada yang mau memberikan. Tapi itu justru cerdasnya masyarakat. Uangnya, ya kan? Uangnya kita terima, ya kan? Lu juga entah uang dari mana nih kan? Jangan-jangan korupsi kayak si Bowo Sidik begitu kan? Ya kan? Gua terima sampai dalam bahasa Betawinya ngerjain lah. Nah, kita kerjain si caleg nih gitu. Yang saya penasaran adalah sebenarnya masyarakat ini apakah tahu gitu politik uang atau money politik atau praktek yang mereka lakukan itu salah apa tidak, tapi akan kita bahas lebih lanjut, lebih mendalam di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News, akan segera kembali. Ya, bicara mengenai politik uang atau money politik tidak sah ya kalau kita tidak hanya bicara mengenai motifnya, tapi juga praktek dan modus operandi yang saat ini kayaknya semakin variatif, semakin canggih ya Bang Eriko, benar. Mungkin kita bisa lihat dari hasil survei carta politiknya yang sudah dikeluarkan oleh Mas Muslimin dan kawan-kawan berikut ini terkait dengan praktek atau bentuk-bentuk praktek dari politik uang yang terjadi saat ini. Kalau misalnya di hasil survei, ini adalah ini pernyataan dari PPATK terlebih dahulu ya terkait dengan memotret dana kampanye, kemudian juga melihat ada laporan intelijen, kecenderungan penarikan dana tunai. Ya, kita putar dulu mengenai hasil survei carta politika ya. Baik, ini dia souvenir yang paling disukai, kaos, ya kalender jilbab, dan kemudian juga berikutnya mungkin kita bisa buka halaman 48 dan 50. Oke, ini waktu pemberian uang yang paling sering adalah di sehari sebelum pencoblosan ya. Oke, kalau misalnya boleh melihat atau secara garis besar deh Mas Muslimin mungkin bisa membreakdown ini sebenarnya praktek politik uang yang paling sering terjadi di masyarakat itu apa sih selain bagi-bagi uang? Memang modusnya semakin modern lah. Bahkan bagi-bagi uang di serangan fajar, katakanlah subuh ya atau malam itu justru sudah jarang terjadi sebenarnya. Karena sudah biasa mudah didetek. Sekarang bahkan ada prabayar, ada pasca bayar bahkan. Jadi modelnya ada yang di depan nanti dilunasin di akhir misalnya pakai kontrak. Ini ada Bang. Jadi kita temukan itu ada orang berani melakukan kontrak misalnya di perkumpulan tertentu, nanti kalau suaranya sekian nanti kita lunasin misalnya gitu. Yang paling sering kemudian yang lain saya kira praktek money politik ini selain bentuknya tadi memberikan uang tunai ya, misalnya temuan PPATK sekarang ada model baru memberikan kartu asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Terus ini kalau kan tadi Mandala Soji waktu itu kita tahu kasusnya memberikan voucher umroh. Ada yang kemudian kena pidana ya, voucher umroh menjanjikan. Nah, memang dari sisi undang-undang itu kan tidak hanya memberikan saat itu, tapi menjanjikan itu sudah kena pidana. Jadi pengawasan saya kira secara undang-undang perlindungan juga memang secara undang-undang cukup memadai sebenarnya dari sisi bagaimana mencegah praktik money politik ini. Sudah jelas ya. Sudah jelas dari sisi karena bahkan caleg misalnya melakukan money politik dan terpilih di kemudian hari ketahuan dan memang secara ingkrah bahwa dia betul-betul terbukti melakukan money politik bahkan dibatalkan. Itu sanksi dan pidananya pun ada. Pidananya ada. Sebenarnya dari sisi pidana hukuman saya kira cukup berat sebenarnya. Tapi itu untuk caleg kan Mas? Untuk caleg. Kalau misalnya orang lain yang memberikan politik uang tersebut di masyarakat ini yang saya bilang bahayanya demokrasi kita kalau kemudian money politik, praktek money politik ini sikap publik yang masih sampai saat ini masih sangat tinggi, mereka menoleransi adanya money politik. Nah, catatan saya kira tidak hanya bisa menyalahkan bagaimana pragmatisme publik atau masyarakat, sebenarnya kita juga harus kembalikan kepada elit partai politik
bagaimana mereka harus terus-menerus mengkampanyekan bahwa money politik itu haram. Oke, Bang Eriko, Bahwa money Bang politik- Habib nih di Bukan justru, misalnya beberapa Di ranah elit politik bahkan mengatakan ambil saja uangnya, ambil saja sembakonya misalnya. Nanti terserah memilihnya siapa. Ini kan sebenarnya mengajarkan publik bahwa seolah-olah money politik itu dibolehkan. Oh enggak, kalau saya sedikit koreksi ya. Saya koreksi ya. Penting untuk kemudian bahwa kita justru menjadikan kita perlu pendidikan politik ke apa masyarakat. namanya kontekstual melihat masalah ya. Anggapan seperti apa, narasi seperti itu muncul ketika kita semua frustasi melihat politik uang yang begitu marak dan nyaris tidak tersentuh. Ya kita ingat Pilgub DKI ya, Pilgub DKI. Ribuan banyak sekali sembako ya, dikatakan hujan sembako dan lain sebagainya. Mana yang terfollow up sampai selesai? Nggak ada, hampir nggak ada. Tidak menimbulkan efek jerah gitu. Ya kan? Artinya makanya kemudian timbul bagaimana mensiasati yang seperti dikatakan Pak Eriko tadi, mensiasati situasi di mana law enforcement tidak bisa berjalan secara ideal, tapi kita harus membuat jerah ini para pelaku. Para pelaku money politik ini kan senjatanya apa namanya money politiknya? Money, uang, ya kan ya. Bagaimana kita membuat uang tersebut menjadi tidak berharga dengan memilih yang tidak dia inginkan, ya kan, dan dengan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Itulah yang namanya kita melihat situasinya seperti apa. Tidak memberikan caleg yang memberikan kalau penegakan hukum berjalan dengan baik dan kita berharap demikian prosesnya terus membaik, saya pikir tadi kita juga akan menyesuaikan. Tolak politik uang, siapa yang memberikan uang laporkan ke kita. Saya advokat ya, saya advokat cinta tanah air. Pengalaman saya panjang sekali dalam konteks mengadvokasi politik uang ini ya. Susah sekali bagi kita Mbak ya untuk membuat masyarakat berani melapor dan mau melapor. Kenapa? Bahkan kadang-kadang masyarakat ditutup-tutupin. Saya kemarin Mbak di daerah Cakung ya kan, ada truk jelas-jelas gitu, masyarakatnya nutupin. Ada kesan seperti itu ya. Nah, intinya apa? Udahlah ini mungkin ya yang saya ingin mereka katakan mungkin yang saya tangkap ya. Kami ini susah, posisi susah ya kan. Biarkan kami dapat dulu, tapi kami tetap akan memilih yang benar, yang sesuai dengan hati nurani gitu loh. Nah ini nggak bisa disalahkan juga di tengah situasi kesejahteraan yang belum merata dan lain sebagainya. Jadi ini memang efek dari sistem politik ya kan, one man one vote ya kan, suara terbanyak ya kan, sistem politik liberal dan lain sebagainya, itu yang akhirnya dengan hati yang berat kita sampaikan narasi seperti itu ya. Ambil saja uangnya, silahkan ambil uangnya, tapi jangan kau pilih orang yang dia sarankan gitu. Itu kan kalau tujuannya tidak tercapai, tidak selesai, itu yang namanya politik uang. Bang Eriko gimana kalau saya berbeda? Tadi ada kondisi ekonomi masyarakat juga berperan gitu karena mereka kekurangan, mereka tidak puas dalam penghasilan mereka sehari-hari. Siapa sih yang puas dengan kehidupan? Saya tanya Mbak sendiri dulu, atau kita semua di sini, mana ada? Kepuasan manusia itu kan bergantung kepada kepribadinya masing-masing. Nah, berarti ada masalah nih dengan pribadi masyarakat kita. Nah, simpel sebenarnya. Kita kan mau menjadi calon legislatif. Mbak mau nggak memilih calon legislatif yang tidak baik? Nggak mau kan? Nggak ada yang mau. Mau milih calon presidennya nggak mau yang nggak baik. Pasti harus yang baik kan begitu kan? Nah, simpel saja. Pada saat kita kampanye kan kita harus melakukan pemberitahuan Mas Muslimin, Bung Habibur Rahman. Kita kan harus melakukan pemberitahuan kepada KPUD, kepada juga Panwaslu. Nah, kalau saya melibatkan Panwaslu. Pada saat saya keliling, ada yang menyampaikan hal seperti itu, saya minta untuk berbicara. Malah bagus. Apakah boleh nerima? Ayo, memberikan. Mas Panwaslu coba. Bagaimana? Oh tidak boleh. Begini ini jelas gitu. Artinya memberikan tadi seperti misalnya katakan apa tadi itu kaos atau apa nilainya di bawah 60.000 boleh. Boleh tutup jelas. Kepala, kalender. Tutup kepala, kalender boleh. Di bawah 60.000 boleh. Di bawah 60.000 nilainya juga harus jelas. Oh, ini mungkin celahnya juga bisa digunakan ya Mas. Sekarang tapi kuantitasnya nggak dihitung Pak. Iya. Nah, maksudnya artinya begini, 100.000 kaos kita sebagai calon legislatif harus memberikan contoh kepada masyarakat, ya kan, dengan melibatkan Panwaslu. Nah, kedua apa Mbak sebenarnya yang kita harus lakukan? Ini kan sebenarnya ada LHKPN, betul? Kan nggak semua LHKPN kan? Loh saya lapor LHKPN. Dari situ kan terlihat. Sekarang begini, hartanya 1 miliar, terus kemudian dia kampanye 3 miliar. Dari mana? Itu tidak masuk akal, Mbak. Jadi sebenarnya sudah dilengkapi semua. Hal ketiga, apa yang paling penting? Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa memilih tentu dengan cara benar. Kalau dari kami, dari PDI Perjuangan,
siapa yang mencuri, ini mencuri nih, mencuri suara orang lain, suara partai lain, atau suara siapa saja, atau mempergunakan politik uang, langsung kita tindak, kita Tapi pecat. kalau misalnya dari kampanye selama ini, Bang Eriko dan juga Bang Habib, ketika melihat ada teman-teman Ya. sesama caleg lainnya Loh, yang melakukan kami politik sudah uang, membuktikan, Mbak, pada periode yang lalu ada anggota DPRD kita PAW, jadi kita gantikan. Oke, itu Loh, dari jadi parpol kita sendiri dari ya, parpol sendiri. Jadi kita penanganannya bukan ini hanya berwacana, tidak. Ibu Ketua Umum mengajarkan begitu. Siapa yang mencuri, tidak bekerja dengan benar, melakukan kecurangan, berhentikan. Oke. Jadi konkret bahwa kita berkampanye dengan cara benar. Nah, kita juga kalau tidak melakukan dengan cara benar ditindak langsung. Oke. Kalau dari Gerindra gimana penanganannya? Konsen Kalau secara kita, partai politik. tentu saya di Majelis Kehormatan ya, Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, kita tiap 5 tahun itulah yang kita kerjain ya. Apa namanya yang terbukti melakukan politik uang, melakukan kecurangan, kita diskualifikasi secara internal, ya lalu kita eksekusi di PAW di tingkatan DPRD-nya masing-masing. Itu memang kita juga Tapi sama caleg boleh melaporkan satu sama lain. Oh iya dong, itu justru ada majelis kehormatan yang bersikap internal. Banyak sekali, bukan hanya boleh. Dan memang kita sudah praktekkan, sudah 10 tahun ini hal tersebut berjalan. Jadi memang kita tidak mentolerir ya sama sekali. Kan persaingan itu bukan hanya antar partai, Mbak. Persaingan di internal partai juga kencang ya. Apa namanya, caleg nomor 1 dengan nomor 2 dan 3 seterusnya. Tapi mengganggu, ketika tidak sehat, upaya ya kita, pendulangan suara untuk kandidat capres dan juga cawapres yang masing-masing didukung? Nah, jadi sebenarnya simpel saja, Mbak. Kenapa? Dari pengalaman saya turun dari rumah ke rumah. Yang diinginkan masyarakat itu simpel, Mas Muslimin. Apa? Mereka mau bertemu dengan calon legislatifnya. Dia tidak mau hanya lihat dari spanduk seperti kita ini hanya dari televisi atau hanya dari stiker. Nggak mau. Mereka mau bertemu. Nah, sekarang Anda sebagai wakil rakyat, apa yang Anda bisa perjuangkan dari kami? Itu jelas kok, konkret. Jadi sekarang itu masyarakat sudah sangat dewasa. Jadi silakan saja kalau tidak ketahuan mau bermain begitu, tapi pasti ketangkep. Kenapa? Sekarang semua sudah terbuka. Nggak ada bisa. Ini nih, ditenggarain sekarang di luar negeri, ada mau bermain. Iya kan? Ini sudah ada laporannya. Oke, tapi ini fenomena yang menarik, berarti pengawasan ada, kemudian juga penindakan. Bahkan yang melaporkan dari Gerindra ini kalau tidak salah. Permisif masyarakat, Mas Muslimin. Ya tadi mungkin ya karena ini sudah terbiasa mereka, ya pesta demokrasi akhirnya dimaknai ketika ada politik elektoral kita mau pilkada ini pesta, mereka akan dapat uang karena memang dari pemilu ke pemilu mereka terima. Nah ini kan problemnya. Nah kita berharap memang caleg-caleg yang muncul itu misalnya, misalnya kalau caleg kita seperti Bang Habib dan Bang Eriko semua begini kan, ya kita akan menemukan ya masyarakat tidak akan juga meminta. Apa yang mau diminta kalau tidak dikasih sebenarnya kan? Berarti kurang memang problemnya, Mbak. Ini? Jadi ternyata praktik manipolitik kalau saya cermati itu terjadi juga karena memang faktor pertarungan internal. Pertarungan internal. Jadi misalnya gini, dalam satu dapil katakan ada 9 kursi. Sebelumnya partai ini hanya dapat 1 kursi. Artinya 1 kursi itu diperebutkan oleh 9 orang. Nah, seringkali sebenarnya praktek kemudian tidak percaya diri, bisa mengalahkan kompetitor, rekannya dan seterusnya, hingga kemudian jalan pintas dilakukan. Bahwa manipolitik sepertinya bisa menyelesaikan persoalan. Jadi menebar misalnya secara instan. Jadi walaupun ya tidak bisa juga kita buktikan bahwa manipolitik itu ternyata membuat orang lolos. Karena kenapa? Manipolitik yang kita temukan tadi, mereka memang rata-rata mau menerima tapi pilihannya belum tentu. Hanya 4,5%. Sehingga tidak salah misalnya kalau kita lihat ada praktek yang menyebar katakanlah amplop sampai 400.000 amplop. Padahal sebenarnya 100.000 saja sudah jadi kan? Dia 50.000 udah jadi. 50.000 udah jadi. Artinya mungkin ada siasat, wah kita ini melempar margin of error bisa 70 sampai 80%. Kira-kira begitu. Jadi memang mereka mengakui bahwa manipolitik tidak kemudian serta-merta orang memilih, maka biasanya ada ambangnya tuh. Kalau mau menyasar katakanlah 100.000 suara, mungkin 200.000, 300.000 amplop yang harus ditebar. Karena memang tadi errornya sangat tinggi, tidak mudah melakukan manipolitik dengan sasaran yang tepat, itu yang pertama. Ditambah dengan sekarang pengawasan yang jauh lebih ketat. Melakukannya pun tidak mudah. Jadi lebih ketat. Jadi kita sih berharap memang di 2019 ke depan ini nanti praktek manipolitik itu akan menurun. Artinya orang bahkan mungkin banyak
amplop sudah disiapkan, belum tentu bisa menyebarkan dengan mudah. Oke, tapi apakah bisa gitu kalau tidak disertai dengan regulasi yang juga mumpuni? Itu akan kita bahas ya di segmen berikut ya. Teman-teman, kita akan segera kembali. CNN Indonesia Prime News akan kembali setelah jeda berikut ini. Sebelum saya lanjutkan kembali dialog bersama dengan 3 tamu saya malam hari ini, saya akan ajak Anda dulu untuk melihat, mengingat sebenarnya ada sanksi bagi praktek politik uang, tidak hanya sanksi pidana tapi juga sanksi administratif. Walaupun memang untuk sanksi pidana sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 ayat 1 dan sebenarnya masih ada terusannya pasal ayat 2 dan juga 3. Dan tapi kalau misalnya mengambil pendapat dari Bawaslu dan juga pengamat pelaksana pemilu yang lain, ini ada beberapa celah yang bisa dimainin ya. Mungkin kita melihat persoalan dalam regulasi ini mungkin maksudnya baik ya. Pertama soal sanksi bagi penerima yang di 10/2016 ada, di 7/2017 nggak ada, di Undang-Undang Pilkada ada. Berlaku lex posterior. Nggak ada. Jadi di Undang-Undang Pemilu tidak ada. Nah jadi mungkin itu mengacu ada 2 hal yang perlu kita lihat. Pertama soal pencegahan, kedua penindakan. Mungkin untuk pencegahan sanksi bagi penerima itu penting, ya kan? Kita ingat waktu pemilu kemarin pilkada, KPU pasang tulisan dan Bawaslu pasang banner di mana-mana, penerima bisa dipidana dan sebagainya. 2 arah ya, Bang Habib. Itu untuk pencegahan mungkin, tapi untuk penindakan justru kita menemukan masalah. Saya mengadvokasi beberapa pilkada, sulit sekali bagi kami mencari pelapor. Karena pelapor itu kemungkinan besar dia terima juga gitu kan. Waduh, nanti kalau ada satu kasus kebetulan waktu itu di dapil saya yang saat ini juga ya kan. Sudah mau naik itu, sudah mau dilimpahkan dari Gakumdu, dilimpahkan ke kepolisian. Pak, tapi ini pelapornya jadi tersangka juga. Waduh, kita nggak tega juga ini nenek-nenek jadi tersangka, gitu kan? Kita batalkan. Dan akhirnya si pelaku tidak tersentuh. Itu untuk juga berarti. Jadi kita ini nggak tahu ya, bikin undang-undang ini salah, ini nggak tepat ya. Terus kita seolah-olah ya, tapi itulah problem ya, problem yang memang harus kita atasi bersama. Jadi PR dong buat untuk para caleg selanjutnya. Ya, ke depan kita intinya memang kita melihat ada semangat ya saat ini yang cukup baik ya di penyelenggara di bidang pengawasan untuk melawan politik uang itu ya. Saya kemana-mana Mbak ya, saya bilang tadi sehari minimal pagi sore jalan sehat keliling kampung ketemu bangsa 500-600 rumah ya. Pasti pagi sudah ada panwas tempat, panwas kelurahan, panwas kecamatan. Ya kan? Jadi mereka memang wajib hadir. Iya, kita nggak bisa gerak dengan pemberitahuan. Betul. Ya, para caleg ini nggak akan bisa gerak gitu loh. Mau bawa apa gimana? Langsung bisa jadi persoalan. Ya lebih baik begitu bagi kami sih malah senang. Kalau saya sih malah senang. Wah, jadi dengan cara yang benar ya. Jadi ya nggak. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Misalkan ada orang nanya, Pak, kok nggak bagi-bagi ini segala macam. Ada Bawaslu. Ya, jadi ada budaya takut dulu dong Bang Habib, Bang Eriko, Mas Muslimah, ada budaya takut dulu. Ya, jadi pencegahan itu juga penting yang disampaikan Bung Habibur Rahman. Tapi begini juga, saya tadi sepakat sama Bung Habibur Rahman bahwa dalam hal ini juga masyarakat kalau mau melaporkan juga jangan sampai sulit. Nah, nanti ya Bung Habibur Rahman yang ahli hukum ini nanti kita masuk di DPR kan bisa menyelesaikan hal ini. Sehingga apa? Seperti contoh tilang lah. Nah, itu kan mudah sekali, artinya bagi masyarakat juga bukan suatu hal yang aneh. Sehingga ini nanti menjadi satu budaya bahwa siapa yang nanti menawarkan itu juga dan menerima dia bisa langsung laporkan kan begitu. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi caleg. Tidak ada cara instan Mbak. Tidak ada cara instan untuk menjadi anggota Dewan, DPR di tingkat 2, DPR di tingkat 1, DPR RI. Itu berarti tergantung kaderisasi dari partai masing-masing. Kalau kami jelas. Kami di dalam proses kaderisasi dari kader mulai tingkat bawah, kader madya, kader utama itu diajarkan betul. Dan memang dibuktikan. Terbukti, bisa dibuktikan. Langsung diberhentikan. Dan langsung diganti, tidak ada pakai tedeng aling-aling, tidak ada pakai misalnya, oh ini hukumannya begini, ini tidak ada. Karena kenapa? Inilah yang merusak semuanya. Dari sini saja sudah rusak, dari mulai calon, bagaimana nanti sudah jadi, bagaimana kemudian nanti dia diberikan percayaan lebih besar lagi. Ini bisa melahirkan budaya yang bisa melahirkan budaya yang akan jadi rutin nanti. Nah, di PDI Perjuangan itu memang ditegaskan awal. Dan memang dari perekrutan awal juga kita memang inventarisir melalui psikotes. Tapi sekali lagi, sama seperti survei. Ada kan margin errornya 2,9, 3, sekian persen. Pasti ada biasnya juga, 1% atau setengah. Ya, 1-2 orang pasti ada.
Karena kenapa? Tidak mungkin sempurna kan? Pasti ada yang memang bias lah seperti itu. Nah ini yang kita lakukan tindakan tegas. Pencegahan perlu, tapi juga punishment-nya juga perlu seperti itu. Punishment tersebut yang dipertanyakan Mas Muslimin, kalau misalnya melihat apakah punishment yang ada saat ini melahirkan efek jerah nggak? Tapi kalau misalnya kita lihat dari hasil survei kayaknya enggak sih ya, masih banyak yang permisif gitu. Iya, kalau di masyarakat saya kira mereka tidak, karena memang belum ada banyak contoh sebenarnya pelaku penerima terutama, karena kan yang menerima jauh lebih banyak, itu yang katakanlah kena hukuman, kena pidana. Mandala Soji? Mereka pelaku. Sebenarnya ini ya. kan bisa dicegah kalau memang katakanlah si penerima masyarakat, semangat undang-undang baru ini kan bagus nih. Semangatnya kalau di pilkada seperti dikatakan tadi, menerima dan pemberi itu pidana, kena hukuman. Sehingga orang takut, ngapain saya lapor? Saya menerima kena juga, tersangka juga. Nah sekarang ini yang menerima itu tidak kena, yang memberi baru kena. Nah problemnya memang publik masih masih banyak publik yang tidak mau melapor. Ya, padahal harapannya mungkin dengan begitu banyak yang mau melapor ya Pak. Ya harapannya kan begitu. Jadi semangatnya ketika ada orang memberikan uang misalnya difoto saja atau apa, kan kemudian udah disebar. banyak ya di media sosial, bisa bahkan Instastory. Begitu. Saya kira memang ke depan ya kita berharap mudah-mudahan semangat baru pengawasan juga memang jauh lebih tinggi saat ini, karena pengawasan sekarang ini dengan pemilu serentak ini kan ada pengawasan pilpres, ada pileg, jadi masyarakat itu sangat berbondong-bondong memperhatikan money politik. Tapi dengan adanya pemilu serentak ini susah nggak sih untuk memberlakukan pengawasan tersebut dari ada tidak hanya pilpres kan, tapi juga DPR, kemudian DPRD, justru lebih mudah karena pengawasan dari publik akan semakin kuat sebenarnya. Walaupun dari sisi sistem memang ketika orang euforianya katakanlah semua akan berpikiran pilpres sehingga tidak ada yang mengawasi pileg, tapi tidak juga karena pengawas itu sudah sampai tingkat kelurahan. TPS Pak, pengawas TPS sekarang. Di level ini nanti ada pengawas TPS. Setiap caleg misalnya mau turun mau kampanye itu harus lapor. Sehingga ketika lapor membuat kegiatan artinya ada pengawas di situ. Nah tidak mudah kemudian mereka melakukan money politik, katakanlah seperti itu. Tetapi praktik itu harus diakui pasti tetap akan terjadi. Dan ya tadi semangatnya mudah-mudahan tadi masyarakat kita minta sebenarnya jangan takut karena tidak ada lagi pidana. Silakan difoto saja, kemudian kirim atau walaupun terima. Kan tidak apa-apa. Jadi itu penerima melaporkan. Nah sebenarnya itu untuk membuat jerah para politisi kita yang katakanlah mau jalan instan tadi, karena ya kita harus sampaikan juga kepada masyarakat. Tapi jangan siapa sampai yang dirugikan kan, ketika misalnya melapor untuk menerima untuk melapor maksudnya, bukan menerima untuk menikmati. Bukan menerima. Kalau misalnya seperti kalau penerima korupsi atau penerima suap kan kalau misalnya ya kan tidak seberapa, paling 20.000, 50.000, 100.000 misalnya. Artinya besar, ini kepentingan masyarakat. Kita harus tidak mungkin dalam jumlah yang terlalu besar karena jumlah yang dibutuhkan kan besar sekali. Kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa money politik yang Anda terima itu tidak baik untuk demokrasi ke depan, tidak baik untuk hajat masyarakat ke depan. Kenapa? Ketika politisi melakukan money politik, membagi-bagikan uang, ada kecenderungan ketika terpilih akan ingin mengembalikan itu. Akhirnya apa? Korupsi dan seterusnya. Saya kira penting untuk money politik. Jadi pencegahan itu menurut saya memang jauh lebih penting, dan pencegahan ini harus dilakukan tidak hanya penyelenggara, tapi para elit politik, politisi, caleg-caleg ya tadi. Tolak siapapun yang memberikan uang, ditolak. Jangan sampai kemudian tadi merugikan. Saya setuju, ada tambahan sedikit. Selain pencegahan juga bagaimana kita memotivasi masyarakat untuk bisa aktif menjadi pelapor. Itu penting bagi saya. Ya kan? Terutama untuk caleg gitu. Misalnya ketika masyarakat terpilih jadi masyarakat itu ngelapor nggak ada ruginya sebetulnya kan. Uang yang diterima kan cuma 50.000, 100.000 sebetulnya sih nothing ya. Itu bagi mereka juga sebenarnya nggak terlalu besar. Walaupun cuma dan kalau tadi dikembalikan mereka juga nggak jadi rugi begitu kan. Tapi Bang Habib, pertanyaan saya Bang Habib, kalau misalnya menjadi caleg nih, terutama untuk para nanti yang akan menjadi anggota dewan, apakah akan ada revisi undang-undang untuk namanya undang-undang itu kan nggak pernah sempurna. Kita akan selalu perbaiki ya. Contohnya kekurangan masa kampanye baru tahu setelah kita praktek. Kita tahu undang-undang itu lemah di mana setelah praktek. Kayak sekarang sebetulnya kita juga kadang-kadang tanya, ini ada caleg ya kan yang pasang billboard ya
di seluruh kota, bahkan di luar dapilnya, gitu kan. Kita bingung juga, ini seperti tidak tersentuh oleh hukum. Padahal secara konteks rasa keadilan sangat nggak adil bagi caleg yang kayak saya begini, Bang Eri, gitu kan. Iya kan? Kok bisa begitu? Iya kan? Ya sebenarnya simpel saja kalau menurut kami ya Mbak ya. Sepanjang saya berjalan ya di dapil saya Jakarta Selatan Pusat, itu yang namanya setiap RW atau RT itu, jangankan soal bicara money politik ya, bicara jatuh saja jarum mereka tahu kok. Lingkungannya sangat kecil, walaupun cukup luas, ada 1.000 sampai 1.500 rumah per RW. Tapi mereka tahu, enggak usah jauh-jauh, Mbak datang saja, mereka tahu, oh itu dari CNN datang itu ke ini, betul. Boleh kita coba. Nah, jadi maksudnya, artinya apa? Pengawasan dari masyarakat juga cukup ketat kok dalam hal ini. Apakah itu bisa terjadi? Ya, bisa. Tetapi apakah itu akan berhasil? Nah, ini suatu hal yang lain lagi. Itu terbukti dari tadi hasil survei itu bahwa hanya 4,5% yang akan berubah dengan diberikan materi. Nah, sekarang kembali kepada seleksi daripada caleg juga. Caleg yang seperti apa yang akan dimajukan oleh partai juga. Nah, ini akan dihukum nanti pada saat apa? Periode mendatang. Misalnya, banyak caleg yang memang terlibat indikasi korupsi, kemudian juga kaderisasinya tidak berjalan, tadi yang seperti dikatakan Bung Habibur Rahman, itu nanti pada periode mendatang partai itu akan dihukum. Nah itu terbukti dari beberapa partai yang betul-betul drop hasilnya. Jadi memang ini sebenarnya apa ya, satu hukum sebab akibat. Tidak sekarang, nanti pasti akan ngalami juga. Hanya memang menurut kami, nanti kita memang harus revisi nih ya Bung Habibur Rahman. Perbaiki terus. Artinya diaktifkan terus. Seperti ini contohnya, kampanye terlalu lama, jujur saja. 7 bulan, 8 bulan itu terlalu lama. Maksimum 3 bulan itu sudah luar biasa. Iya, itu bisa membuat celah. Ini sekarang sudah datang, besok Bung Habibur Rahman datang, nanti Bung Muslimin datang, nanti saya datang lagi, begitu kan? Ya, bisa berulang-ulang, betul kan? Nah seperti itu. Tapi kalau dengan 3 bulan, orang akan efektif. Dengan fokus, dengan ini yang harus dijalani seperti masih banyak pekerjaan rumah ya. Kayak tadi kan apa namanya alat peraga kan 60.000, iya 60.000, tapi kuantitas barangnya nggak dibatasin. Ada yang bisa cetak 500.000 di satu dapil, melawan kita yang hanya bisa apa namanya mungkin 20.000, 30.000, ya jelas sudah nggak fair gitu. Oke. Berarti masih aja ya. Ini masih ada pekerjaan rumah, tapi mungkin bisa dari untuk lebih menyempurnakan. Bang Eriko, Bang Habib dan juga Mas Muslimin mungkin bisa sepakat untuk mengatakan bahwa say no untuk politik uang. Say no. Dan lawan politik uang, dan kita harus laporkan. Tangkap. Jadi bukan hanya lawan, tangkap. Supaya kehidupan masyarakat lebih baik. Supaya tidak terjadi terulang lagi. Dan juga pekerjaan rumah untuk memperbaiki revisi undang-undang yang mengatur mengenai politik uang tersebut ya, Mas Muslimin, Bang Habibur Rahman dan juga Bang Eriko. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali sesaat lagi.